Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Maisyaro dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar angkatan 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peramalan permintaan. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Selanjutnya yaitu pengertian peramalan permintaan atau forecasting demand adalah merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis peramalan. Menurut Finchers-Jeffers, di dalam manajemen permintaan ada dua jenis permintaan, yaitu yang pertama permintaan bebas atau independent demand. Yang kedua, permintaan tidak bebas atau dependent demand. Yang pertama yaitu permintaan bebas, merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur Bill of Material atau BOM untuk produk akhir atau item tertentu. Yang kedua yaitu permintaan tidak bebas, merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang terkait langsung dengan atau diturunkan dari struktur Bill of Material untuk produk akhir atau item tertentu. Pada slide selanjutnya yaitu tujuan peramalan berdasarkan horizon waktu. Yang pertama yaitu jangka pendek atau short term. Yang kedua, jangka menengah atau medium term. Dan yang ketiga, jangka panjang atau long term. Yang pertama yaitu peramalan jangka pendek, yakni menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi. Biasanya bersifat harian ataupun mingguan dan ditentukan oleh law management. Yang kedua yaitu peramalan jangka menengah, yakni menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi. Biasanya bersifat bulanan ataupun kuartal dan ditentukan oleh middle management. Yang ketiga yaitu peramalan jangka panjang, yakni merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi. Biasanya bersifat tahunan, misalnya 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun, dan ditentukan oleh top management. Baik, pada slide selanjutnya yaitu karakteristik peramalan yang baik. Peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain akurasi, biaya, dan kemudahan. Yang pertama yaitu akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan kekonsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bisa bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Yang kedua yaitu biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Yang ketiga yaitu kemudahan, yakni penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Adalah percuma memakai metode yang canggih tapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana,
sumber daya manusia, maupun peralatan teknologi. Pada slide selanjutnya, yaitu beberapa sifat hasil peramalan. Yang pertama, ramalan pasti mengandung kesalahan. Artinya, peramal hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak akan menghilangkan ketidakpastian tersebut. Yang kedua yaitu peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Artinya, karena peramal pasti mengandung kesalahan untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Slide selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Yang pertama yaitu kondisi umum bisnis dan ekonomi. Yang kedua, reaksi dan tindakan pesaing. Yang ketiga, tindakan pemerintah. Yang keempat, kecenderungan pasar. Yang kelima, siklus hidup produk. Yang keenam, gaya dan mode. Yang ketujuh, perubahan permintaan. Dan yang terakhir, kedelapan, konsumen inovasi teknologi. Slide selanjutnya yaitu metode-metode peramalan permintaan. Yang pertama yaitu metode kualitatif. Peramalan kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang yang lain dapat berbeda. Yang kedua yaitu metode kuantitatif, yaitu peramalan kuantitatif dapat diterapkan jika tersedia data masa lalu. Informasi dapat dikualifikasi atau diwujudkan dalam bentuk angka dan asumsi. Beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlangsung. Dalam metode kualitatif terdapat beberapa teknik. Yang pertama yaitu teknik survei, yang kedua teknik jajak pendapat, yang ketiga metode Delphi, yang keempat analogi story, dan yang kelima yaitu dugaan manajemen. Sementara dalam metode kualitatif terdapat beberapa jenis peramalan permintaan. Yang pertama itu time series, yang kedua metode Lasker, yang ketiga metode kausal, yang keempat metode variasi musim. Dan pada slide terakhir yaitu akurasi peramalan. Untuk akurasi peramalan secara umum digunakan untuk mengetahui tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan yang terjadi untuk melihat kesalahan peramalan. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.